Tapi yang nggak perlu diperdebatkan kayak performa timnas di fase grup ya. Hah? Koci dulu deh. Koci tepuk tangan dulu deh. Gimana Koci fase grup? Oke, kalah sama Qatar dengan beberapa catatan. Ya kan? Tapi gimana menghadapi Yordania dan Australia? Sebelumnya mungkin kita sepakat susah ya keluar dari grup kan. Di awal ya, ketika ngelihat drawing lawannya di atas kertas. Gue waktu timnas senior, gue bilang kita lolos. Senior ya? Senior. Ya. Ini waktu grup U23, gue tanya, yang main siapa? 5-6 pemain dari yang liga ini pada luar. nggak main, yang pada nggak main. Ya, yang dari liga luar. Waduh, gue nggak berani ngomong. Karena gue tidak tahu pemain Liga 1 seperti apa. Tapi luar biasa. Tapi kemarin keren banget kan? Luar biasa. Iya dong. Keren. Bukan keren aja, luar biasa. Ya. Dan gue yang bikin gue salut apa? Pemain Liga 1 itu benar-benar ingin menunjukkan bahwa mereka nggak Jauh. ya, jadi mereka nggak ngoceh-ngoceh di sosmed. Mereka yang bilang oke. Kayak si itu. Situasinya sekarang adalah kita memiliki pemain diaspora yang lebih bagus secara fisik, secara visi. Bagaimana kita bisa ambil positifnya. Ambil positifnya. That's right. Menjadi motivasi dan terutama dibuktikan dengan golnya Witan sama Rizky Ridho. Operannya Ridho. Operannya Ridho, kerjasama Rizky Ridho dan Witan, mungkin ini gol Liga 1 untuk gue dan gue salut dengan Mas Aryo, pemain Liga sebelum 1. kita bahas soal golnya nih, kalau gua nonton bola pasti yang gua pakai itu filosofinya Mourinho. Kapan lu megang bola, lu salah. Lepas bola, Lu belajar transisi lu pegang belajar bola dari mana? Lu gue potong enggak. Fuck you lah Mourinho. Belajar itu dari Johan Cruyff, dari Pep, dari apa? Enggak belajar bola dari Mourinho. Pantesan lu di sosmed dibully habis-habisan. Belajar bola dari Mourinho. Tapi benar transisi Sabi juga ngaku kok belajar dari Mourinho, Sabi. Ya, berarti oke lah. Dia belajar bertahannya dari Mourinho. Nah itu, gimana maksudnya ada yang kehilangan bola, positifnya bisa bola, diambil. Transisi bertahan, transisi menyerang kemarin. Iya, maksudnya kan di pertandingan pertama ya harus gua akuin kontroversi wasit agak memburamkan permainan biasa aja dari timnas kita. Kita nggak bikin peluang juga gitu kan dari pertandingan pertama. Di Qatar nih, game Qatar. Iya, match pertama. Qatar. Oke, match Qatar. Tapi maju pertandingan kedua, defense-nya rapih lawan Australia, transisinya bagus, tapi masih di sepertiga terakhirnya bingung. Transisinya udah kenceng masuk, tapi kita bisa 4 lawan 2, tapi berapa detik kemudian 4 lawan 4. Ya. Lawan udah cepet, nggak cepet manfaatkan transisi. Di pertandingan kemarin, transisinya luar biasa. Keputusannya tepat, operannya jarang meleset, umpannya tuh begitu enak, pindah dari kiri, pindah dari kanan, semuanya tuh bisa ngeblend lah ya. Ya tadi yang gue ngelihat dari sudut pandang yang berbeda. Sintayong bikin kesalahan yang tidak dia ulangi lagi. Yaitu bertahan di babak sendiri di babak kedua lawan Australia. Australia sama Jordan ini selevel. Gaya bermainnya, kualitas pemainnya, there is many space. Di babak kedua lawan Australia kita digempur karena kita bertahan. Babak kedua, gue udah bilang semoga nggak terulang lagi. Dia butuh transisi kan di pas lawan Australia kan karena kita udah unggul. Dan nggak bisa apa-apa. Iya, karena nggak bisa manfaatin. Nggak bisa manfaatin. Defense itu bukan karakter kita. Dirubah kesalahan yang lawan Australia dirubah. Beruntung kita nggak jebol karena penaltinya nggak masuk kan. Di babak kedua tetap ngepres, tetap berani bermain ke depan. Cuman 10 menit terakhir kita digempur karena kita nggak bisa pegang bola. Berapa kali kita hilang-hilang. But that's okay karena kualitas kita ini masih kualitas Liga 2 di Eropa plus Liga 1, ngerti nggak? Bukan kualitas kayak Jepang, Korea yang main di IPL, di Bundesliga, di tim utama. Ya kan? But that's okay, memang kualitas kita segitu. Bahwa ada momen-momen dalam pertandingan, terutama menjelang terakhir pertandingan, di mana skor udah 3-1, kita tertekan. Tapi kita bisa survive dan cetak gol yang keempat. Dan gue happy untuk Arhan, akhirnya lemparannya kepake. Beberapa kali banyak kepake. Secara overall 4-1 luar. Mereka nggak cetak 1 gol. Gol mereka aja kita yang cetak. Dibantuin. Bunuh diri. Nah, kalau yang lu lihat Mas Haryo, apa yang kurang dari timnas? Banyak kalau kurang. Mas Haryo dulu coba. Ya maksudnya kan nggak semuanya semulus itu gitu. Kadang-kadang ketika di press ya masih ada beberapa salah oper juga di pertandingan-pertandingan yang kan kita bicara 3 pertandingan gitu kan. Nggak semuanya. Tapi gue suka dari sisi transisi tadi, maksudnya kita bisa manfaatin, kita bisa nge-build up serangan dengan cukup nyaman. Pemainnya tuh nggak ada yang betul-betul sentral siapa, tapi semua dilibatkan untuk bisa mainin bola.
pilihan-pilihan pemainnya kan juga selalu dirotasi gitu kan. Kadang lo bisa pakai si Keris Royer kemarin, di kanan bisa Fajar Faturrahman, bisa Rio Fahmi, tapi semuanya ngasih kontribusi yang mirip-mirip lah ya. Nggak terlalu jomplang. Ya cuman kedepannya begitu lawan si Jepang atau Korea kayaknya si Nathan pulang ya. Oh, Nathan kayaknya pulang, dia dipanggil. Gua habis ini bikin video dalam bahasa Belanda, gua arahkan Kees van Wonderen lo bilang pelatihnya ke dan Heerenveen lah. Pedahan. Gua minta Nathan Menir. bisa nggak tolong Menir seminggu lagi tolong dianterin pulang. Masih Kalau perlu gue jemput Nathan di Belanda. Masih mau pedahan. Pedahan CEO. Oh. gitu. Iya, ya itu maksudnya pengaruhnya cukup besar kan. Ya. Ini pemain ditaruh di mana? Ketenangan ya. Ya pemain-pemain yang baru datang ini kan kestabilan, ketenangan yang bisa dimiliki. Ketika kita panik, tapi mereka tuh kan lebih tenang dari pemain-pemain kita. Enak tuh untuk bisa ngejaga keseimbangan. Mungkin ini nyambung dengan tadi. Ini mentalitas tuh emang nggak bisa dididik. Emang dari pemain umur segitu Iya. pun kalau mental ya mental gitu. Ya karena mereka di luar. Tapi kan pemain-pemain yang ada di Liga 1 bisa step up, itu kan juga mentality juga Iya, kan. bagus. Maksudnya bagus dong. Mereka Yes. bisa ngambil sisi positif Yes. ya. Yang Mereka mau berubah. Iya, dan gue selalu pilihan di bilang, diri sendiri. yang selalu gue bilang, STY itu fair kok ngasih kesempatan, Ya. asal lu bisa mau buktiin gitu. Dan hadirnya pemain-pemain ini ya harus bisa lu jadiin sebagai momentum untuk melecut lu gitu. Nah ternyata mereka bisa gitu kan ngebuktiin. Gue dikasih kesempatan, gue harus buktiin. Gue kasih kesempatan, gue harus buktiin. Kalau lu bisa ngasih bukti, ya lu pasti akan dimainin lagi sama Sinteyong. Karena he's a fair person gitu untuk memberikan jam terbang kepada pemain-pemain. Ya gue harap semua pemain yang ada di Liga 1 mentality ya kayak gitu. begitu. Di 2-3-nya kayak gitu, di seniornya pun harus kayak gitu. Gue dikasih kesempatan, ya lu manfaatin. Lu nggak dipanggil, ya berarti lu kurang dari sisi menurut kebutuhan tim gitu kan. Jadi ya lu jangan ngomel-ngomel di sosmed. Kalau coach apa yang kurang dari timnas? Banyak. Apa aja? Sisi kanan. Kanan sayap, oke. Sisi kanan gini. Kemarin di sisi kanan kelihatan. Bukan kan 2 match terakhir di sisi kanan kelihatan. Selalu diserang dari sisi kanan. Dan gue lihat ini murni kurang pengalaman dari Ferrari dan Fajar. Rio Fahmi di match pertama juga jelek banget. 3 match lah sisi kanan dieksploitasi. Tapi gue tidak bilang Fajar dan Ferrari main jelek. Karena Fajar lebih bagus dari sisi menyerang. Dia kasih 2 assist yang akurat loh. Iya. Fajar, oke. Cuman defense-nya kurang. Dan Ferrari masih agak gugup. Rio Fahmi lawan Qatar, inti lawan Australia sebagai subs juga terlalu apa ya? Cepat panik. Cepat panik. Tapi ya lu nggak punya pilihan. Gue nggak tahu Bagas itu main di kiri atau kanan. Kanan. Bisa Ya mungkin juga. eventually bisa kasih dia peluang lagi, ngerti nggak? Dan Fajar itu begitu kerja keras sampai di menit 70 namun dia udah habis. Jadi harus diganti, itu satu. Kedua, ya plus poinnya ya Nathan, Hubner sama Ivar. Yeah. Marcelino main luar biasa. Soal Witan di match pertama, kedua terlalu banyak salah passing. Ini Witan yang kita lihat sebelumnya yang jago Iya. kemarin nongol lagi. Kemarin inilah Witan yang gue ingin lihat. WS8. Jadi Witan itu nggak ada masalah dengan etos kerjanya. Di mana-mana dia ada. Tapi kalau lu cuman etos kerja lari-lari tapi pas lu sering salah passing itu kan membahayakan tim. Nah, kemarin dia perbaiki. Passingnya jauh lebih bagus. Oke. Cuman sekali lagi level kita ini cuman level Liga 1 dan Liga 2 di Eropa. Jadi bukan level kayak timnas Korea, timnas Jepang yang semua pemainnya main di klub utama. Iya kan? Mayoritas. Jadi kita harus sadar, cuman Sintayong bisa fully memanfaatkan, Utilize. benar-benar tim ini yang ada. Nah, next udah ditunggu Jepang sama Korea. Target semifinal Sama aja. bisa menghadapi Jepang Korea? Bisa lah, kenapa nggak bisa? Kalau nggak bisa nggak usah masuk lapangan. Gas, gua suka. Kan gue bilang lawan Australia tuh, gue bingung ya dengan pemikiran netizen. Coach bisa nggak menang lawan Australia? Kenapa nggak bisa? Australia sampai ya sorry untuk fans Australia, sampai gue sedikit remehkan Australia. Australia itu negara bule yang buangan, bukan kayak Eropa, ngerti nggak? Ini protes emang. Ya, dan terbukti menang. Keluar lagi omongan, coach kita nggak bisa menang lawan Timur Tengah, bodinya gede-gede. Ya elah, itu kan dulu. Iya. Ini masuk era baru Sintayong. Kenapa bisa? 4-1 apakah itu exaggerated? Enggak. Enggak juga. Normal. Sesuai dengan permainan kita layak menang. Jadi kita bisa. Terus kenapa nggak bisa menang lawan Jepang Korea? Ya bisa aja. Bukan berarti kita pasti menang. That's different. Ada peluang lah. Ada peluang. Ada. Dan peluangnya bukan kalau timnas ini
ketemu U23 Jerman atau Spanyol, baru gue bilang, ya lupakan. Atau Brasil lah, ngerti nggak? Tapi kalau selama Asia aja, ya bisa aja. Oke. Sama evolving di turnamen ini kan kelihatan betul. progresnya tuh enak Iya, tuh. iya. Jadi Betul. pas ketemunya tuh dan kita fighting betul-betul untuk partai-partai kemarin, hasilnya tuh hasil fight kita di lapangan gitu kan. Iya. Dan itu bisa kita buktiin makin naik, ya pas aja ketemu Jepang atau Korea. Jadi udah nggak ada alasan buat STY nggak diperpanjang kontrak ya? Udah diperpanjang kan? Oh Udah. udah. Yeay. Loh, gue lihat Targetnya 8 memang. Enggak, bentar. Ya, ini gua harus luruskan sedikit ya. Waktu gue ketemu Erick Thohir, Erick Thohir menunjukkan tanda tangan kesepakatan dia dengan Sintayong bahwa itu 8 besar. 8 besar. Ya, Sintayong yang malah yang bilang Ya, 4. bentar. Nggak lama kemudian, berapa minggu yang lalu, gue lihat juga Sintayong dan Erick Thohir bahwa Sintayong menjanjikan 4 Iya, besar. iya. Kalau 4 besar kan belum tercapai, Belum. ya kan? Seni ya. Enggak Sintayongnya, tapi Iya, Erick dari Thohir Sintayong. cukup Nah, puas dengan 8 kan. Tapi gue selalu bilang Erick Thohir ini juga sadar, Erick Thohir kan nggak goblok. Erick Thohir ini kan pinter, tahu Iya. progresnya, ya kan? Dia sangat tahu dan akhirnya tadi siang gue lihat, gue kan bukan siang, gue baru bangun jam 4 tadi, jam 4 Sore dong, Coach. Tadi sore, Maghrib. gue tidur jam 10 pagi, oke? Jadi tadi sore pas gue bangun beredar video bahwa di ruang ganti Sintayong, Erick Thohir lanjut. bilang, apakah Sintayong tetap bersama kita? Pemain langsung teriak, mereka pelukan. Ya gua anggap itu udah perpanjang otomatis. Jadi yang dianggap Erick Thohir berlaku ya perjanjian pertama. Iya. Tapi memang Erick juga bilang, Pak Erick bilang ke gue bahwa Sih. Eh, Bro. gue lebih tua dari dia, jadi boleh gue ngomong. Boleh. Jadi, Mas. jadi Pak Erick bilang, ya untuk saya lolos grup cukup. Tapi Sintayong sendiri punya target 4 sendiri. besar. Iya. Gue aja kaget waktu Pak Erick bilang begitu. Itu pelatih hebat dong Goci kalau gitu. Lu punya target individu Ya, gitu. dan lu tahu Kapasitas bahwa lawan-lawan lu siapa Iya. dan kualitas pemain itu luar biasa. Iya. Bener luar Nggak biasa. semua pelatih begitu. Jadi kalau orang bilang, ya dia nggak punya komunikasi dengan pemain liga, kan dia pantau terus, dia tahu kualitasnya. Pasti. Ada tuh ngomong gitu tuh. Pasti ada timnya yang mantau juga. Banyak yang ngomong gitu. Gue tahu. Dia nggak pernah kelihatan di stadion-stadion, ya mungkin dia nggak perlu hadir di stadion-stadion, tapi kan dia pasti dapat masukan, dapat rekaman, dia bisa tonton. Atau dia kirim asistennya. Iya pasti kan, pasti gitu. Mungkin fisik dia nggak hadir, tapi dia pantau pasti. Sama kayak kita, fisik kita nggak hadir di Qatar. Cuman kita supportnya hadir Wah. terus. Wih, Gitu ya, Nes, ya? Luar masuk. biasa. Dan ini juga supportnya Jebret Tim banyak terus nih. Ada Ya. lagi yang nyawer dari gue gimana? 100.000 rupiah. Gimana, Ini gimana? gue. Ini kayaknya dari warga Perindapan ya. Oh, Terima kasih loh, tapi nawarnya luar biasa. 100.000 rupiah. Boleh. Next dari Husni Syaiful 100.000 rupiah. Sintayong keren ya coach. Kalau Arsenal nggak juara, gimana kalau Arteta diganti Sintayong? Gak usah bahas Arteta lah, malas gue. Itu dijawab WK sama Coach. Iya, WK. Tadi ada jawab kan pas lagi Justin bilang kanan kita masih jelek, ada yang jawab pakai Ben White di kanan kan. Boleh. Oke, dan Enggak, lu punya Tomiyasu tapi lu mainkan Ben White, otak lu di mana? Ada lagi ke Kanesa. Dan kita mau nginfoin juga Jebret Tim, kita punya kita buka pre-order untuk jersey DPI, harganya Rp250.000. Periode ordernya dari 17 April sampai 3 Mei aja. Jadi langsung aja kalian bisa klik link di deskripsi video atau di bio Instagramnya Jebret Media ya. Atau bisa langsung aja kontak yang ada di situ nomornya Anjar untuk pesan karena dia udah sembuh cantengan kok. Anjar ya, udah sembuh ya? Udah bisa udah. jawab. Kanan kiri sekarang. Ya, silakan. Dan terima kasih juga untuk 15.000 viewers kita nih. Wih. Terima kasih semuanya yang udah nyawer. Terima 16 kasih malah. Aoi. 16.000 ya. 16. Ya, dan terima kasih untuk semua yang nyawer. Kita ketemu lagi hari Rabu. Hari Rabu, ya. Terima kasih. Thank you Coach. Thank you Mas Aryo. Bye.